Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Triastuti dari kelas A Pendidikan Sejarah 2020 akan menjelaskan asal-usul sosiologi di Inggris. Jadi, sosiologi di Inggris itu pada mulanya tercetuskan karena tiga hal besar nih. Yang pertama itu ekonomi politik, ameliorisme, dan evolusi sosial. Nah, dalam sebentar. Nah, dalam perkembangan ilmu ekonomi kan awalnya itu terdapat teori dari Karl Marx. Karl Marx ini kan mengkritik sebuah teori dari Adam Smith. Nah, tapi kan dalam perekonomian Inggris, dia ini arah kiblatnya itu kepada Adam Smith. Dan Adam Smith ini beranggapan bahwa pasar itu terdapat tangan tak terlihat yang menentukan barang dalam pasar, tenaga kerja, gitu. Dan Adam Smith ini melihat pasar itu tuh sebagai kekuatan positif gitu. Kekuatan positifnya itu maksudnya dia menganggap pasar itu sebagai keteraturan, sebagai keharmonisan, sebagai hal yang membentuk masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dia juga melihat masyarakat sebagai pandangan yang positif. Dia melihat masyarakat dari segi pandangan yang positif, seperti itu. Nah, untuk tugas dan tujuan sosiologi di Inggris pada awalnya itu tuh tugas mereka sekedar untuk mengumpulkan data-data seperti itu. Nah, mengumpulkan data-data ini tuh dari tingkat individu, terus kemudian digabungkan, dikolektifkan gitu. Nah, tugas ini tuh menjadi tugas utama bagi sosiologi pada Inggris pada awalnya. Nah, tujuannya ini dia tuh buat menghimpun data-data tersebut atau fakta murni. Gitu. Nah, fakta-fakta ini tuh cuma dihimpun, cuma dikumpulkan tanpa teori. Gitu. Nah, pada awal sosiologi berkembang di Inggris itu tuh pada awalnya mereka itu berorientasi dengan statistik, makanya sosiologi pada saat itu tuh lebih ke orang-orang statistika gitu, karena dia cuma mengumpulkan data-data gitu. Dia tuh beranggapan bahwa sosiologi ya bukan untuk mengkritisi masyarakat, cuman untuk bisa mengumpulkan data-data tersebut aja gitu. Nah, tujuannya itu buat yang data-data fakta murni itu tuh tanpa teori ini. Jadi tuh sosiologi pada saat itu tuh sangat-sangat tidak sistematis, sangat tidak teoritis gitu. Nah, selanjutnya orang-orang sosiologi yang berorientasi statistika ini tuh memandang bahwa terdapat keterbatasan dalam pendekatan para sosiologi yang menghimpun data-data. Mereka melihat kalau masalah-masalah sosial itu tidak dapat terselesaikan hanya karena data-data tersebut. Akhirnya orang-orang sosiologi itu mulai menggunakan teori-teori gitu. Nah, di saat itu tuh mereka memandang hal seperti itu, mulai mendekati teori itu karena mereka ini terdapat masalah, dan masalah kemiskinan ini tuh nggak bisa diselesain cuman karena data-data tersebut aja gitu. Akhirnya mereka mulai mencari masalah tersebut menggunakan teori gitu. Tapi tuh terdapat masalah juga gitu dalam sumbernya. Mereka tuh mencari masalah kemiskinan itu hanya terpaku itu tuh pada individu itu sendiri, bukan pada masalah keseluruhannya gitu. Terus mereka juga memandang bahwa yang salah itu ya individunya gitu. Mereka hanya terpaku pada individu untuk sumbernya. Gitu. Mereka tidak melihat secara keseluruhan. Gitu. Dan mereka tidak mempersoalkan sistem yang lebih luas lagi. Terus karena itu mereka juga melakukan studi lapangan yang lebih ruwet lagi, yang lebih sulit lagi, lebih kompleks lagi. Nah, masalah yang segitu tuh karena ahli-ahli sosiologi ini tuh terlalu dekat dengan orang-orang politik gitu. Makanya akar masalah selanjutnya itu tuh selain ekonomi ya politik. Oh ya, saya lupa bilang kalau orang-orang ini tuh bertujuan itu tuh untuk menyediain fakta-fakta yang diperluin pemerintah buat pemerintah itu untuk membuat kebijakan buat masyarakatnya itu sendiri gitu.
Selanjutnya itu ada ameliorisme. Nah, ameliorisme ini tuh definisinya ialah dia tuh berupaya buat menyelesaikan masalah sosial dengan reformasi sosial. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwa terdapat kemiskinan yang nggak bisa diselesaikan dengan data-data saja gitu. Jadi mereka mulai menyelesaikan masalah sosial ini, kemiskinan dengan reformasi sosial gitu. Nah, mereka melakukan seperti ini karena menganggap masyarakat ini tuh harus tetap ada, harus tetap melestarikannya lah istilahnya seperti itu. Nah, tetapi orang-orang sosiologi Inggris ini tuh tidak melacak sumber masalahnya yang secara keseluruhan tersebut yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Mereka hanya terpaku pada individunya. Dan bahkan William Ryan sendiri tuh bilang kalau sosiolog Inggris itu malah menyalahkan korbannya, malah menyalahkan korban atas kemiskinan kemiskinan yang mereka derita gitu. Nah, kenapa sih mereka melakukan hal tersebut? Ya, mereka itu untuk mencari penyebab yang sederhana untuk semua penyakit sosial. Maksudnya mereka mencari penyebab sederhana dari masalah-masalah sosial yang kompleks gitu. Terus mereka juga nggak punya teori untuk memperkuat untuk menyelesaikan masalah sosial mereka. Dia tuh nggak punya teori tentang struktur sosial, dia tuh nggak punya teori untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, selanjutnya itu terdapat evolusi sosial. Nah, evolusi sosial ini baru meledak, baru terkenal itu tuh saat abad akhir 19 gitu. Saat itu karena terdapat karya Comte yang teori evolusi itu diterjemahkan oleh Hartmut Martineau pada tahun 1850 gitu. Nah, karya yang diterjemahkan itu tuh tentang struktur masyarakat yang lebih luas, orientasi ilmiah atau positivisme, orientasi komparatif, dan teori evolusi. Nah, Comte ini tuh yang mencetuskan teori tersebut, yang karyanya Comte itu berpengaruh banget buat landasan teorinya. Berpengaruh banget gitu. Maksudnya kayak pengaruh Comte itu terdapat pada landasan teorinya. Orang-orang sosiolog ini mengira bahwa karyanya Comte tuh bisa buat menentang teori si Spencer. Nah, sebenarnya Spencer itu siapa sih? Dan saya akan jelaskan oleh. Nah, untuk menelaah Spencer sendiri itu berbuat apa? Untuk Spencer ini sendiri mencetuskan teori apa, kita harus membandingkan dulu Spencer dengan Comte. Sebenarnya apa sih yang membedakan Spencer dan Comte? Nah, secara harfiah, Spencer itu tuh lebih liberal, walaupun nantinya Spencer itu agak konservatif, tapi Spencer ini lebih liberal daripada Comte. Comte ini tuh konservatif sekali. Nah, kalau Spencer ini memusatkan teorinya pada individu gitu. Nah, sedangkan Comte ini tuh memusatkan teorinya kepada unit yang lebih besar seperti keluarga. Nah, terus konsep evolusi keduanya itu tuh punya perbedaan karena dalam perkembangan historisnya, terus si Spencer ini kan mengkritik si Comte, mengkritik teori evolusinya Comte. Dia tuh menolak hukum tiga tingkatan berpikirnya si Comte. Gitu. Kan Comte ini menjelaskan dalam teori evolusinya tuh dalam dunia gagasan. Terus maksudnya itu dalam arti perkembangan intelektual gitu. Dan Spencer itu tuh malah membangun teori evolusinya tuh dalam dunia materi, dunia nyata gitu. Nah, kenapa sih Spencer ini tuh dianggap liberal gitu? Dia tuh dianggap liberal karena dia tuh menerima sebuah doktrin, namanya doktrin laissez-faire. Dan doktrin itu bilang kalau kalau negara itu nggak perlulah buat mencampuri urusannya si masyarakat ini, kayak biarin aja sih masyarakat tuh berkembang dengan sendirinya tanpa diikut campurkan oleh pemerintah gitu. Terus Spencer ini tuh pengen kalau kehidupan sosial tuh berkembang terlepas dari faktor eksternal, maksudnya dari pemerintah gitu. Nah, terus pandangan evolusi Spencer ini memandang evolusi itu tuh, teori evolusi itu maksudnya
dia tuh memandang masyarakat ini tuh lama-kelamaan tuh tumbuh ke arah yang lebih progresif, ke arah yang lebih baik gitu. Nah, ke arah yang lebih baik ini dapat ditunjang apabila pemerintah tidak ikut campur gitu dalam perkembangan masyarakatnya, dan institusi-institusi yang terdapat dalam perkembangan masyarakat tuh bukan pemerintah yang menguasai, melainkan masyarakat itu sendiri. Dan Spencer bilang kalau misalkan pemerintah mengikut campurkan perkembangan masyarakat ini sendiri, bahkan bisa menghambat perkembangan evolusi masyarakatnya itu sendiri. Dan bahkan apabila masyarakat tersebut mendapatkan intervensi dari luar, mendapatkan gangguan dari luar, mereka tuh akan, kalau yang nggak bisa bertahan dari gangguan dari luar ini, mereka itu akan punah gitu. Dan mereka yang bertahan dari intervensi dunia luar gitu, mereka akan yang bisa bertahan gitu. Itu pandangan evolusinya Spencer. Nah, untuk teori evolusinya sendiri, Spencer ini punya 3 perspektif evolusi utama gitu. Yang pertama, Spencer itu menganggap bahwa masyarakat itu semakin harinya, semakin tahunnya, kian harinya tuh ukuran masyarakat itu semakin besar gitu, karena terdapat perkembangbiakan individu, kayak terus penyatuan-penyatuan kelompok. Jadi kelompok-kelompok tuh saling menyatu, saling bernyatu gitu. Nah, karena peningkatan ukuran masyarakat itu mengakibatkan masyarakat sendiri tuh strukturnya makin luas, makin kompleks, terus makin terdiferensiasi dalam hal pembagian kerja gitu. Yang seperti yang kita tahu kayak borjuis, kapitalis seperti itu. Nah, mereka tuh makin meningkat itu karena adanya kelompok-kelompok yang berdampingan itu mulai menyatu, mulai berbaur satu sama lain. Gitu. Nah, yang peningkatan ukuran masyarakat ini tuh menurut Spencer berkembang bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada yang kedua, masyarakat militan ke masyarakat industri. Masyarakat militan ini tuh maksudnya masyarakat yang berperang pada saat itu. Kemudian ke masyarakat industri. Seperti yang kita tahu pada tahun segitu tuh peralihan dari yang perang-perang gitu ke masyarakat industri gitu. Nah, menganggap kalau masyarakat militan itu lebih agresif, lebih ambisius, dan ke masyarakat industri yang lebih kayak bersahabat. Tingkat agresifnya tuh mulai menurun. Mereka Spencer menganggap bahwa nantinya terdapat evolusi dari militan ke industri. Terus yang terakhir, masyarakat berprogres semakin baik. Ini tuh ada hubungannya dengan survival of the fittest yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Dia tuh menganggap bahwa masyarakat itu semakin harinya itu semakin baik, semakin menjadi baik, berprogres menjadi baik gitu. Dan orang-orang yang tidak bisa bertahan dengan baik ini akan musnah, akan meninggal gitu istilahnya. Dan orang-orang yang bisa bertahan untuk hidup, untuk terus melanjutkan hidup, berarti artinya dia bisa menyesuaikan diri dengan sekitarnya dan dia bisa bertahan dalam kehidupan itu. Nah, orang-orang yang bisa bertahan hidup ini, dia tuh menurut Spencer, orang yang dapat bertahan ini tuh berprogres, berperilaku semakin baik, semakin membuat tatanan dalam masyarakat tuh ya semakin baik gitu. Nah, selanjutnya itu reaksi melawan Spencer di Inggris. Jadi, walaupun Spencer itu terkenal banget di Inggris, tapi itu dia memiliki penentangan tersendiri dari sosiologi awal gitu. Nah, para sosiolog awal tuh kenapa sih sebenarnya gini menolak teori evolusinya Spencer? Karena teori evolusinya Spencer yang survival of the fittest ini tuh sangat-sangat berlawanan dengan ameliorisme. Makanya orang-orang tokoh-tokoh sosiologi awal tuh mencoba untuk menolak si ameliorisme ini, karena ameliorisme dan teori evolusi ini tuh saling bertentangan seperti itu. Dan juga survival of the fittest ini dianggap menentang campur tangan pemerintah dan reformasi sosial. Seperti yang saya jelaskan di awal, tujuan sosiolog itu adalah untuk
untuk menyediakan fakta yang diperlukan kepada pemerintah. Nah, kenapa sih dibilang menentang reformasi sosial? Reformasi sosial ini terdapat pada ameliorisme, sedangkan menentang campur tangan pemerintah terdapat pada ekonomi dan politik. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya berceloteh. Maaf banget kalau bahasa saya masih suka belibet-belibet dan suka susah gitu untuk dicernanya. Terima kasih banyak.